Oke, siap. Saya jelaskan tentang golongan manusia dalam keyakinan atau kepercayaan mereka terhadap iman pada qada dan qadar ya. Di dalam ilmu tauhid atau ilmu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan iman itu ada 3 golongan besar yang berpendapat atau memiliki keyakinan terhadap iman kepada takdir, qada dan qadar. Yang pertama adalah qadariyah yang tadi saya tanyakan. Yang kedua adalah jabariyah ya. Dan yang ketiga ahlu sunnah wal jamaah. Nah, apa dari pengertian ketiga golongan itu? Mari kita lihat. Yang pertama qadariyah. Coba dibaca Raisa. Kelompok yang berkeyakinan bahwa tidak ada peran Allah dalam menentukan takdir manusia, karena manusia bisa berusaha sendiri tanpa ada kaitannya dengan Allah. Bahagia atau sengsara manusia tergantung manusia itu sendiri. Ini golongan yang sesat. Ya, ini ya teman-teman, tadi yang saya tanyakan qadariyah itu bahasa gampangannya nggak percaya takdir. Jadi kita mau ngapain, kita mau bahagia, kita mau kenyang, kita mau lapar, kita mau tidur, kita mau ngantuk, kita mau enggak, tergantung kita. Kita mau pergi atau enggak ya tergantung kita, nggak ada kaitannya sama Allah. Ini nggak percaya Tuhan. Selain nggak percaya Tuhan juga nggak percaya takdir karena dia yakin, pede, pede dengan dirinya sendiri. Kalau pede sih boleh-boleh aja, tapi batasannya sampai mana? Nah, kalau kelompok qadariyah ini dia yakin bahwa nggak ada peran Allah dalam menentukan takdir manusia. Nah, manusia bisa berusaha sendiri. Memang manusia bisa berusaha sendiri, cuman yang salahnya di sini adalah tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya orang-orang barat nih. Dia bisa mencapai suksesan dunia tapi tidak bertuhan, ateis, agnostik ya, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia atau sengsara tergantung dia, senang atau susah tergantung dia, sukses atau enggak tergantung dia. Jadi pilihan-pilihan itu balik ke manusia itu sendiri, nggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah ya, nggak benar ya, sesat dalam keyakinan karena pertama dia nggak meyakini ada Allah ya, berarti tidak bertuhan. Yang kedua dia sombong dengan kemampuan dia sendiri, padahal sehebat-hebatnya manusia kan kemampuannya tentu ada limitnya, ada batasnya. Baik, ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah tadi dikenal dengan istilah Jabariyah. Nasifa, tolong Nas, tolong baca. Jabariyah artinya paksaan, kebalikan dari Qadariyah. Ini adalah kelompok yang berlebihan dalam menetapkan takdir, sehingga hamba seolah-olah dipaksa tanpa mempunyai kemampuan dan ikhtiar atau usaha sama sekali. Bahwa semua kondisi manusia sudah ditentukan Allah, dan manusia tidak perlu berusaha sama sekali. Ini juga termasuk golongan sesat. Nah, kelompok terima kasih Nasifa. Nah, kelompok dua ini kebalikannya. Kalau yang pertama tadi nggak percaya takdir, kalau yang kedua ini percaya banget sama Allah sampai nggak usaha. Udahlah, saya mau sukses juga ntar yang nentuin Allah, saya pasti sukses. Saya mau kenyang juga ntar kalau saatnya kenyang juga kenyang, ya Allah yang nentuin. Nah, kelompok yang kedua ini mereka berkeyakinan berlebihan ya dalam menetapkan takdir sehingga nggak perlu usaha, nggak usah ikhtiar. Ntar kalau saatnya masuk PTN juga masuk, nggak usah sekolah gitu ya, nggak usah belajar, ya salah. Gimana mau masuk kampus kalau nggak pakai jalur-jalur yang sudah ditentukan aturannya oleh kampus itu. Nah,
bahwa semua kondisi manusia itu sudah ditentukan Allah, benar. Ya, tapi yang salah di sini, manusia tidak perlu berusaha sama sekali. Nah, ini yang salah. Kalau nggak perlu usaha sama sekali, gimana? Orang Nabi aja, Nabi kekasihnya Allah aja berusaha kan. Nabi Muhammad di Mekah bagaimana ya, dikejar-kejar ya, dilemparin batu, kemudian di Madinah juga harus melawan orang-orang Yahudi, orang musyrik, harus berperang membela agama Allah. Itu Nabi, apalagi kita manusia. Ini kelompok yang kedua. Jadi Jabariyah. Nah, yang sesuai dengan ajaran Nabi adalah yang ketiga. Ini disebut dengan golongan atau kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Tolong Aini, Amalia. Aini. Tolong dibaca. Dibaca. Iya dong. Golongan inilah yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah Maha mengatur takdir manusia dan makhluk, sedangkan manusia berkewajiban berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan keinginannya. Adapun hasilnya kita bertawakal kepada Allah. Oke, terima kasih Aini. Nah, ahlu sunnah wal jamaah itu kelompok yang moderat ya. Yang ini yang Nabi ajarkan, Nabi Muhammad SAW ajarkan. Dan kita diperintahkan ikut golongan ini karena kata Nabi, sebaik-baik golonganku adalah yang mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Sunnah itu ajaran Nabi, jamaah itu bareng-bareng ya, bareng-bareng, jadi nggak sendiri-sendiri. Makanya berislam tuh bareng-bareng ya. Karena masuk surganya juga bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana pola keyakinan golongan ini? Ya Allah tuh Maha mengatur takdir manusia dan makhluknya, ya pastilah ya. Tapi ya, makhluk sendiri, manusia sendiri punya kewajiban untuk mewujudkan cita-cita dan keinginannya. Jadi harus usaha, harus ikhtiar, harus bergerak, harus berusaha. Setelah berusaha, berikhtiar, bergerak, belajar, hasilnya diserahkan kepada Allah SWT dengan tawakal. Tawakal itu nyerahin semuanya sama Allah. Kayak kalian nih nanti misalnya sudah bimbel, sudah ikut les ini, sudah ikut les itu, di sekolah juga sudah endingnya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah usaha semua ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau. Aku sudah doa, sudah usaha, sudah belajar, sudah nentuin jurusan, balik lagi sama Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menyerahkan semua keputusan kepada Allah itu dia akan nyaman. Kalaupun tercapai apa yang dia inginkan, alhamdulillahnya dia bersyukur dengan tidak berbangga diri yang berlebihan, ya, sampai euforia yang berlebihan. Kalaupun belum tercapai, bahwa yakin di balik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang lebih besar ya, yang lebih indah. Mungkin dulu pernah saya cerita, ada teman yang kuliah di Indonesia nggak keterima, dia keterimanya di luar negeri. Wah, subhanallah. Udah gitu free lagi, ya dapat beasiswa lagi. Wah, subhanallah tuh, bisa naik haji setiap tahun, bisa umroh semau dia. Seperti itu. Ini ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang ya maha merencanakan, manusia hanya ngikutin apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang ketiga. Nah, ini hikmahnya, hikmah qada dan qadar. Mungkin bisa minta tolong dibaca siapa ya? Fatia hilang. Ada Fatia Almaira. Dengar Fatia? Hikmah pada qada dan qadar. 1. Mendidik manusia agar sabar kepada ketentuan Allah. 2. Menjadikan manusia pandai bersyukur. 3. Memberikan ketenangan jiwa. 4. Melatih manusia agar tidak sombong. 5. Membiasakan manusia bertawakal kepada Allah. Dan terakhir, melatih manusia agar berusaha dan tidak berputus asa. Oke, siap. Terima kasih. Fatia, mendidik manusia agar sabar. Iyalah, manusia kan harus sabar, nggak bisa tergesa-gesa. Semua ada prosesnya, semua ada saatnya.
Dua, menjadikan manusia pandai bersyukur. Bersyukur itu alhamdulillah. Bersyukur itu dengan taat. Bersyukur itu mensyukuri dengan semua yang Allah kasih. Maka ada ungkapan yang menarik ya. Ada manusia atau ada anak yang mengeluh, wah sekolah apa namanya, sekolah online ini capek di mata, ya capek di pikiran, ya tugasnya banyak. Inget, ada saudara-saudara kalian yang nggak bisa sekolah karena nggak punya biaya, gitu. Terus ada yang bilang, wah rumah saya mah sempit, rumah saya mah kecil, nggak kayak rumah orang-orang gitu ya. Ingat, ada orang yang nggak punya rumah, bertahun-tahun tinggal di kolong jembatan, bertahun-tahun masih ngontrak. Gitu. Ada orang yang mungkin, saya makannya hari ini cuma ini doang. Ingat, ada orang yang sudah berhari-hari nggak makan, nggak dapat makanan. Seperti itu. Jadi kalau bersyukur itu kita ngelihat ke bawah. Oh ya Allah, sudah ngasih ini, alhamdulillah. Sehingga kita bisa bersyukur bahwa ada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Dan itu banyak loh. Banyak. Apalagi dengan pandemi seperti ini yang terimbas itu banyak. Alhamdulillah teman-teman bisa online, bisa di rumahnya ada wifi, ada lengkap lah. Itu subhanallah itu yang harus disyukuri. Meskipun sekolahnya online, mata pedes, tugas banyak. Ya. Jalanin aja. Karena ada teman-teman mungkin saudara-saudara kita yang nggak bisa sekolah karena nggak punya biaya, jadi harus bantu orang tuanya jualan, bantu orang tuanya ke sawah. Sehingga dengan kode dan kodar ini bikin kita jadi pandai bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya Allah udah ngasih yang banyak buat kita. Berikan ketenangan jiwa, ya tenang. Ya. Melatih manusia agar nggak sombong. Iya, yang sombong tuh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang boleh sombong cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia itu adalah makhluk. Makhluk itu nggak ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu adalah Khalik. Khalik itu siapa? Allah. Membiasakan manusia bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah dan giat berusaha dan enggak putus asa. Ini hikmah kepada qada dan qadar. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Enggak ada? Ada? Ya, yang mau ke toilet aja. Oke. Lanjut ya. Sedikit lagi. Sampai sini dia. Terus, nah, kemudian ada pertanyaan ini, mengulang aja ya. Apakah takdir bisa berubah? Ya balik lagi. Ya, kalau takdirnya itu yang sifatnya mu'alak, yang tergantung dengan usaha manusia, ya dia bisa berubah dengan usaha manusia. Kayak seorang mau kuliah di teknik, ya dia harus mengambil fakultas teknik. Ya. Dan yang paling penting ini, doa itu bisa merubah takdir dengan syarat, maka perbanyak doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari riwayat lain mengatakan siapa orang yang mau dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, dia harus menyambung tali silaturahim. Jadi memperbanyak silaturahim pada orang-orang, ya temannya banyak, sering bersilaturahim, maka usianya akan dipanjangkan oleh Allah, ya rezekinya akan diluaskan. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ini banyak doa. Nah, ini salah satu kisah-kisah yang terkait ya. Alia mungkin bisa minta tolong baca Alia. Al? Ya. Seorang Arab Badui datang menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda. Setelah ia turun dari kudanya, ia langsung menghadap tanpa mengikat kudanya. Rasulullah menegur orang tersebut, kenapa kuda itu tidak engkau ikat?
Orang Arab Badui itu menjawab, biarlah saya bertawakal kepada Allah. Rasulullah pun bersabda, ikatlah kudamu, setelah itu bertawakallah kepada Allah. Ya, jadi ini cara Nabi untuk mengajarkan kepada sahabat tentang takdir. Ketika seorang Arab Badui itu Arab yang daerah pedalaman ya. Kan kalau di Arab itu ada yang di perkotaan, ada yang di pedalaman ya. Ada orang Jakarta, ada orang kampung gitulah. Nah, dia datang kemudian tanpa mengikat kudanya. Dia cuma bilang, ya saya tawakal sama Allah, ntar kalau kudanya pergi ya memang udah takdir Allah. Kalau kudanya nggak pergi ya itu memang nasib saya, takdir saya. Tapi Rasulullah menegurnya, ya, memperingatkannya, ikat dulu kudamu, setelah itu baru bertawakal. Kunci dulu mobilnya, baru pergi belanja ke mall. Kalau sudah belanja ke mall selesai, baru balik lagi ke mobil. Kalau mobilnya ada, masih dikunci, itu berarti rezeki kamu. Kalau mobilnya hilang, nggak ada, berarti ya dicuri orang. Tapi dari awal sudah dikunci. Seperti itu. Jangan dibiarin terbuka. Ntar kalau ada barang-barang yang ketinggalan, laptop segala macam hilang, nah repot tuh ya. Jadi dikunci dulu, diikat dulu, baru kita serahkan kepada Allah. Baik, terima kasih Alia. Haura, kisah yang kedua Haura. 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 Ya, Pak. Haura. Baca. Kisah pencuri. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab juga ada kisah menarik. Saat itu ada seorang pencuri yang dalam persidangan ditanya oleh sang khalifah, "Mengapa engkau mencuri?" Pencuri itu menjawab, "Memang Allah sudah mentakdirkan saya menjadi pencuri." Mendengar jawaban tersebut, Khalifah Umar marah, lalu berkata, "Pukul orang ini dengan cemeti." Setelah itu potonglah tangannya. Orang-orang bertanya, "Mengapa hukumannya diperberat seperti itu?" Khalifah Umar menjawab, "Ya, itulah hukuman yang setimpal. Ia wajib dipotong tangannya sebab mencuri dan wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah." Iya, karena dia nganggap bahwa dia jadi pencuri itu sudah ditakdirin sama Allah. Dan ini salah ya, salah banget. Maka ya udah nyurinya itu salah, terus dia berkeyakinan bahwa dia ditakdirin jadi pencuri, ini salah lagi, jadi double kesalahannya. Maka Umar bin Khattab sebagai presiden saat itu udah tambahin aja hukumannya karena dia berdusta atas nama Allah. Emang Allah nakdirin orang jadi pencuri? Enggak lah. Mau jadi pencuri, mau jadi pengusaha kan balik lagi ke orangnya. Mau duduk, mau berdiri, mau jalan itu kan pilihan. Pilihan profesi kan. Seperti itu. Kalau cuman menyerah ya nggak ada istilahnya menyerahkan semua. Ya saya ditakdirin jadi bandar narkoba karena Allah, enak aja. Enggak lah, itu pilihan yang diambil oleh masing-masing orang. Maka Umar bin Khattab itu nambah hukuman itu gara-gara orang ini menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala yang katanya sih sudah nakdirin dia jadi pencuri. Dan kata Umar, dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ketiga, kisah kolera. Luna, tolong Luna. Lun? Iya, Pak. Baca tolong. Kisah penyakit kolera Ta'un. Ta'un. Pada masa Umar pula, beserta rombongan beliau berencana pergi ke suatu desa. Beliau mendengar kabar bahwa di desa yang akan dihampirinya telah mewabah suatu penyakit menular atau Ta'un. Akhirnya Sayyidina Umar tidak melanjutkan perjalanannya. Keputusan Sayyidina Umar ini sempat diprotes oleh sebagian sahabat. Dikatakan, "Hai Amirul Mukminin, apakah Anda lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ya, terima kasih. Ini kisah yang populer ya. Ketika pada zaman Umar bin Khattab juga ada pandemi yang namanya Ta'un. Ta'un itu kalau dulu penyakit yang kulit dan
anggota tubuhnya pelan-pelan, mohon maaf, membusuk dan ya busuk, tangannya busuk, jadi harus diamputasi. Itu taun zaman dulu. Kalau wabah sekarang kan corona kan wabah yang mendunia ya. Kalau taun itu wilayah tertentu yang sikapnya atau sifat wabahnya itu hampir sama. Jadi yang masuk bakal ketularan, yang pergi dari wilayah itu juga bakal nularin. Sifatnya hampir sama seperti itu. Nah, kemudian Umar ingin ke wilayah itu. Kalau tidak salah, saat itu wilayahnya daerah Amwas. Amwas itu Syria sekarang ya. Maka dikenal dengan Taun Amwas. Ya. Taun yang ada di wilayah Syria. Nah, Umar mau ke sana. Ada satu keperluan. Kemudian ketika dikabarkan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, wahai presiden, di sana ada wabah. Ya, jadi nggak ke sana. Terus kata Umar, oh ya sudah, saya nggak jadi. Ya, saya nggak jadi ke sana. Terus sahabat itu nanya lagi, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, wahai presiden, apakah Anda lari dari takdir Allah? Ya. Maksudnya, kenapa Anda lari dari takdir Allah? Kan Anda harusnya ke sana. Kalau ke sana, kata Umar, kalau ke sana saya ketularan. Maka kata Umar, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kalau ke sana itu mati, berarti saya bisa milih dong, daripada mati mending hidup. Nah, gitu. Daripada sakit mending sehat. Ya, lebih baik sehat. Maka Umar memilih nggak jadi ke sana, alasannya ya untuk melindungi dirinya, melindungi orang-orang yang mau ke sana. Seperti itu. Jadi pilihan ya. Pilihan terkait dengan takdir itu pilihan. Pilihan mau baik, pilihan mau sehat, pilihan mau sakit. Meskipun kalau misalnya seseorang sudah berusaha, berolahraga, menjaga kesehatan, sakit juga ya, emang itu takdirnya sakit. Gitu. Tapi tetap memilih untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan arahan-arahan agar kita sehat, arahan-arahan agar kita terjaga dari berbagai macam penyakit. Selesai. Alhamdulillah. Selesai.